Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumiddin. Amma ba'd. Fal hadirun usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin ibu-ibu jamaah rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah menjelaskan tentang enggak apa. Tenang. Baik. Tentang jalan-jalan menuju keberhasilan atau menuju kesuksesan. Insya Allah kita akan membahas salah satunya dari 11 ayat yang mengisahkan tentang jalan kesuksesan. Namun sebelum masuk tema, saya ajak merenungkan yang ada di dalam ayat 7 surat Al-Mulk ini. Jadi sebelum masuk ke tema utama, saya ajak panjenengan semua merenungkan apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 7 ini. Apa itu? Lihat ayatnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Takadu tamayyazu minal ghaidh kullama ulqiya fiha fawjun salahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ini surat Al-Mulk yang mungkin sudah sering panjenengan baca, yang disunnahkan membaca setiap malam, gitu kan? Yang dikabarkan akan menjadi pembela di alam barzah. Di ayat 7-nya ini Allah mengisahkan tentang bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang masuk neraka. Orang yang masuk neraka. Lihat ayatnya. Ketika Allah memasukkan seorang ke neraka, itu menggunakan kalimat ulqiyah. Abu kalimat ulqiyah. Itu saya kasih panah kuning tuh, menggunakan kalimat apa? Ulqiyah. Apa itu ulqiyah? Ulqiyah itu artinya dilemparkan. Apa artinya? Dilemparkan. Jadi orang masuk neraka itu, Bu, itu dilemparkan. Apa artinya? Masuk ke neraka itu ternyata tidak disukai, tidak ada yang mau. Jadi orang masuk neraka itu jangan dikira ketika divonis seseorang masuk neraka itu jangan dikira baik-baik saja, Bu. Jangan dikira mereka senang-senang, happy-happy saja. Enggak. Jangan dikira kemudian, ibu mau kemana, Bu? Mau neraka jahanam? Monggo lurus belok kanan. Enggak mungkin. Yang terjadi adalah yang kena vonis akan berusaha menghindar. Yang kena vonis akan berusaha menghindar. Maka kalimatnya adalah dilemparkan. Kenapa? Karena di antara mereka ada yang menghindar, kemudian ditangkap
Kan gambarannya begitulah, ditangkap oleh malaikat, dimasukkan ke neraka dengan cara dilemparkan. Hadirin wakumullah, apa yang bisa kita ambil hikmah di sini? Orang-orang yang divonis masuk neraka itu menyesal. Mereka baru tahu betapa kurangnya amal-amal mereka, kurangnya amal kebaikan mereka. Mereka baru sadar ternyata amal-amal yang mereka remehkan dulu di dunia ternyata sangat penting. Maka pada kesempatan kali ini, jika panjenengan masih kerso hadir di dalam majelis kita ini, saya yakin jenengan sibuk semua sore ini, sibuk ngurusi keluarganya, mungkin ngurusi ternaknya, ngurusi tokonya, kan? Atau ngurusi tetangganya, ya ada tetangganya. Tapi kok panjenengan masih kerso rawuh di majelis kita ini? Semoga ini menjadi sebuah bukti, sebuah ikhtiar kita agar tidak menjadi orang-orang yang menyesal di akhirat, agar kita termasuk orang-orang yang kelak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, tema kita adalah jalan kesuksesan. Ya, baik. Jalan kesuksesan. Ini dalam Al-Quran, jalan-jalan kesuksesan itu ditunjukkan dengan kalimat la'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Jadi macam ragam kesuksesan dalam Al-Quran itu ada kalanya dijelaskan dengan kalimat tuflihun. Ini insyaallah akan kita kaji diantaranya. Juga ada dengan kalimat muflihun. Itu orang-orang yang beruntung. Jadi ada 12 ayat kalau itu. Orang-orang yang beruntung yang dengan kalimat muflihun Allah menjelaskan dalam Al-Quran itu. Jadi itu alhamdulillah atas izin Allah kami coba sudah kumpulkan Bu, kita kaji, kita jabarkan, dan alhamdulillah ini sudah terbit bukunya Bu. Nah, ini kalau jangan ingin memperdalam, ingin jadi orang-orang beruntung, insya Allah ini ada di sini ya, ini tulisan saya yang barusan lahir ya. Jadi apa, syukurane hanya alhamdulillah saja, alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Nanti yang ngerasakan bisa kontak ke siapa ya, nomor di bawah ini nomor di bawah ini jadi itu, tapi ya gitu Bu, memang menulis itu tantangannya. Kalau mau dijabarkan detail gitu nggih, itu jarinya tebel. Kalau detailkan itu jadinya tebel. Bayangkan 12 ayat yang kemudian dikaji dengan tafsirnya, diringkes, dianalisis, dilakukan sintesis jadi 8 tema besar yang ada di sini. Kalau dirincikan itu jadi tebel. Nah, kalau tebel itu saya deg-degan Bu. Jangan-jangan yang baca nggak berani. Ya. Lihat bukunya tok sudah grogi. Bukunya tok 500 halaman, waduh gitu kan ya. Tapi kalau disingkat-singkat terlalu ringkas, saya khawatir nggak nyampe pesannya gitu loh. Makanya ini sudah jalan tengah, tidak tebel kok Bu, hanya kurang lebih 60 halaman ya. Insyaallah bisa jadikan tambahan ilmu insyaallah ya. Baik ya, belum dengan ikhtiar semoga menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah, kita kembali ke laptop. Jalan kesuksesan. Jadi ini beda lagi. Ini juga insya Allah nanti akan terbit bukunya sendiri ini, insya Allah. Jadi harapan saya memang kajian-kajian itu Bu, selain jangan mencatat, kami juga ikhtiar untuk merangkum ulang dalam bentuk buku. Apa tujuannya? Menjadi sebuah catatan yang mungkin pada saatnya jangan perlukan.
Jadi kalau ngaji begini panjenengan tulis itu di rumah dibaca lagi mboten sih? Dibaca lagi ya, Bu. Kalau habis ngaji gini jenengan kondur terus di rumah itu catatannya dibuka mboten? Oh mboten. Waduh. Ini jadi ketahuan nih. Ya. Makanya atas usul dan masukan dari berbagai pihak, katanya tulis saja Ustaz, tulis lagi. Karena catatan ibu-ibu itu kadang-kadang nggak lengkap, katanya begitu. Nggak lengkap. Ya namanya ibu-ibu biasa kan ya, kadang-kadang bawa pulpen, bukunya ketinggalan, ya kan? Kadang bawa buku sih, pulpennya nggak makan, ya kan? Nggak bisa dipakai. Kadang sudah lengkap Bu, bawa pulpen, bawa buku dari rumah, nyampe di sini ngantuk, ya kan sudah, wassalam sudah. Makanya insya Allah ikhtiar kita tulis bentuk buku itu, semoga bisa dibaca lagi, ditelaah kembali, dilihat lagi tafsirnya, ya kan, dilihat lagi Al-Qur'annya, kitab-kitab hadisnya, gitu kan, dilihat lagi di rumah, gitu nggih, nek koper, kan, dalam modelnya kata pakai koper, kata aneh ya. Baik, hadirin, jalan kesuksesan salah satunya ini dari 11 ayat yang di dalamnya terkandung kalimat la'allakum tuflihun. Beda dengan buku ini, ada sendiri. La'allakum tuflihun. Yang kami maknai jalan kesuksesan. Artinya setiap ada masalah, Al-Quran itu hadir sebagai jawabannya gitu. Maka kalau penjenengan menghadapi sebuah masalah, lihat di Quran itu sudah ada contoh-contohnya. Nah, termasuk ini diantaranya. Seperti apa? Mari kita ikuti sama-sama, gitu. Jadi ada 11 ayat yang di dalamnya ada kalimat la'allakum tuflihun. Salah satunya adalah terkait tentang judul yang kita sajikan ini, yakni utamakan yang halal dan gunakan fikiran. Hadirin, pembahasan kita kali ini akan kita bagi menjadi 3 pokok bahasan. Yang pertama adalah petunjuk kesuksesan dalam Al-Quran. Yang kali ini adalah kami ketengahkan surat Al-Ma'idah ayat 100. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 100. Yang kedua, apa saja itu jalan kesuksesan yang ditunjukkan oleh ayat ini? Nanti kita lihat. Yang ketiga, ikhtiar menapai jalan kesuksesan. Setelah kita tahu petunjuknya, terus kita rincikan berdasarkan tafsirnya, maka yang ketiga kita ikhtiar bagaimana mencapainya. Insya Allah kita bahas dalam kesempatan yang singkat kali ini. Baik, hadirin Allah. Yang pertama adalah terkait tentang petunjuk jalan kesuksesan. Allah tunjukkan dalam Al-Quran, salah satunya adalah di Al-Ma'idah ayat 100 ini. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul la yastawil khabith wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun. Shadaqal Azim. Artinya, ada yang baca artinya? Katakanlah Muhammad, tidak ada sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyak berbuat itu benar hatimu. Maka bertakwalah kepada Allah wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat, agar kamu beruntung. Baik. Jazakillah khair. Yang bacakan artinya boleh pulang duluan ya. Baik, hadirin, ayatnya sangat jelas tadi. Qul la yastawil khabith wat thayyib. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tidak sama yang buruk dan yang baik. Enggak sama. Jadi yang buruk dan yang baik itu tidak sama.
Walau a'jabaka kathratul khabith, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. Hadirin, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, ya ulil albab, hai orang-orang berakal, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Hadirin, kita lihat tafsirnya. Dalam tafsir Al-Muyassar dijelaskan seperti ini, Bu. Katakanlah wahai Rasul, tidak sama antara yang buruk dan yang baik dari segala sesuatu. Maka orang kafir tidak sama dengan orang mukmin. Dan pelaku maksiat tidak sama dengan orang-orang yang taat. Orang bodoh tidak sama dengan orang alim. Pelaku bid'ah tidak sama dengan orang-orang yang mengikuti sunnah. Harta haram tidaklah sama dengan harta halal. Dan seandainya membuatmu heran, wahai manusia, dengan banyaknya perkara-perkara buruk dan pendukungnya, maka bertakwalah kepada Allah, wahai orang-orang yang memiliki akal-akal yang matang, dengan menjauhi segala yang buruk-buruk dan melakukan hal-hal yang baik, supaya kalian beruntung dengan meraih tujuan yang paling agung, yaitu keridhaan Allah dan meraih surga. Hadirin, lihat ayatnya tadi. Allah membimbing kita, kalau kita ingin menjadi orang yang sukses, ada poin-poin tadi. Allah menjelaskan tidak sama antara yang baik dan yang buruk. Hadirin, di tafsirnya lebih detail dijelaskan. Makanya disinilah kami sering nyampaikan, kalau panjenengan ingin memahami Al-Quran, itu membuka terjemahannya, itu sudah membuka pintunya. Tapi kalau ingin lebih dalam memahami Al-Quran, jenengan tidak bisa tidak kecuali harus baca tafsirnya. Jadi harus perlu belajar tafsir biar lebih tahu lebih dalam apa tuh maknanya. Contoh yang sekarang ini, Allah menjelaskan tidak sama antara yang buruk dan yang baik, tidak sama. Maka kemudian diperjelas di tafsirnya, memang tidak sama antara yang baik dan yang buruk kan. Maka orang kafir tidak sama dengan orang mukmin. Hadirin, kalau panjenengan ingin menjadi orang beruntung, menjadi orang sukses dalam kehidupan, ternyata petunjuknya adalah bedakan antara jenengan sikap dengan kepada yang baik dan sikap kepada yang tidak baik. Sampai di sini bisa diikuti, betul Bu? Bisa diikuti, Bu? Nyantol ya Mas Yan? Alhamdulillah. Maka kalau jenengan ingin jadi orang sukses, langkah pertama di ayat ini, jangan disamakan sikapnya ketika berinteraksi dengan yang baik dan dengan yang buruk. Harus beda. Harus beda. Kenapa? Hujan. Motornya betul luntur toh? Luntur. Baik. Apa kalau hujan, Bu? Allahumma sayyiban nafi'a. Semoga hujan ini manfaat bagi kita semuanya, okay? Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Maka jenengan perlu membedakan sikap dengan orang-orang yang kafir dan sikap ketika berhubungan dengan orang-orang mukmin. Lihat nih, terjemahnya begitu akhirnya. Jadi kalau kita ingin sukses dalam hidup, bedakan sikap kita ketika berinteraksi dengan orang kafir maupun orang beriman, harus beda. Lihat ayatnya kan, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Orang-orang beriman itu yang mengikuti Rasulullah Muhammad SAW disifati oleh Al-Quran apa? Mereka ini asyidda'u 'alal kuffar,
tegas kepada orang-orang kufar. Sedangkan pada orang-orang beriman, ruhama'u bainahum, saling menyayangi. Yang pada orang kafir apa Bu? Tegas. Pada orang beriman, saling menyayangi. Maka jenengan tidak boleh menyamakan saudara kita muslim misalkan hanya karena beda sedikit misalkan, terus jenengan bersikap keras pada dia. Jangan. Tidak ada pelajarannya. Harus saling menyayangi, dekati, nasihati, dakwai. Beda loh sikap kita ketika berinteraksi dengan orang-orang kafir dan dengan orang-orang beriman. Nih dalilnya jelas banget. Harusnya lebih terbuka, lebih berlapang dada ketika berinteraksi dengan orang-orang beriman. Orang beriman itu memang beda Bu, harus dibedakan. Al-Quran sudah memberikan petunjuk. Poin 1. Ada lagi, tidak sama antara pelaku maksiat dengan orang-orang yang taat. Gak sama. Maka berarti sikap kita juga harus beda loh ketika berinteraksi dengan orang-orang ahli maksiat dan berinteraksi dengan orang yang taat. Jadi kalau ketemu dengan orang-orang yang taat kepada Allah, sama-sama jamaah di masjid misalkan, itu kan suka nyapa gitu ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, gitu kan. Bagus Bu itu. Ketika berhubungan dengan orang-orang ahli maksiat, apakah terus gak boleh mengucapkan salam? Tuh, tetap ucapan salam kalau emang itu memungkinkan dan itu bisa dilakukan. Tapi kalau kemudian terus memang dia sudah terang-terangan maksiatnya, beda urusan Bu. Beda urusan sudah. Sebagai saudara muslim didoakan untuk selamat dia, tapi kita nggak suka dengan maksiatnya, gitu kan? Matur nuwun, jazakumullah khair. Kemudian orang bodoh tidak sama dengan orang alim. Jenengan juga tidak boleh menyamakan Bu ketika interaksi dengan orang-orang alim dengan orang-orang yang bodoh. Beda harusnya, gitu kan? Harusnya beda. Membedakan sikap ini ternyata sudah diberikan petunjuk kalau pingin sukses. Jangan kalau ketemu orang-orang alim, kira-kira apa yang pengen bahas? Kalau ketemu orang-orang bodoh, yang dibahas apa? Ini nyantol betul Bu? Nyantol? Bingung apa nyantolnya nih? Kita membahas sikap kan? Sikapnya bagaimana? Dan kalau ketemu orang alim itu bicara masalah apa sih yang benar itu? Masalah ilmu. Tanya masalah kehidupan, ini petunjuk bagaimana, ini halal atau haram, ini yang benar bagaimana, gitu kan? Ketemu orang alim itu bahas itu harusnya Bu. Ketemu orang alim bahas ikan ayam panggang, bahas apa lagi? Orang alim harusnya yang dibahas seperti itu. Ya nggak salah. Artinya ada sikap kita ini memanfaatkan loh, ini ketemu orang pinter loh. Jangan nggak tanya apa jenengan sudah ngerti tentang sesuatu. Kalau belum ngerti kesempatan ketemu beliau, kan begitu. Harusnya beda dong. Kemudian ada lagi, pelaku bid'ah tidak sama dengan orang-orang mengikuti sunnah. Nah, tidak sama Bu. Nanti di akhirat juga beda itu tempatnya. Maka ketika kita di dunia jangan disamakan. Kita ketemu sama seorang ustadz misalkan, muliakan. Jangan kemudian terus disamakan dengan mereka-mereka yang nggak jelas begitu. Saya pernah diberitahu oleh salah seorang jamaah di masjid yang lain lah. Beliau protes katanya, masa sih ustadz, ada ustadz yang datang itu terus kita cuek aja gitu, nggak ada terus kemudian disemangatin di depan, enggak juga begitu. Memang ustadznya sudah terbiasa ikhlas, jadi nggak minta begitu juga. Tapi kitanya dong, katanya beliau, yang adabnya dong. Bukan terus ustadznya nyuruh-nyuruh kita, enggak. Harusnya adab itu kita bedakan nih. Ketika berinteraksi dengan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi,
Harusnya kita semakin dekat dengan mereka, semakin ada saling kasih sayang, ada adab di situ kan begitu. Disinilah kunci yang pertama hadirin. Kemudian harta haram tidak sama dengan harta halal. Nah tuh, ya kan? Tidak sama, Bu. Maka kalau kita menyamakan, bahkan menganggap gak beda, jenengan kalau mencari harta itu yang halal apa setengah halal, Bu? Halal. Berarti jenengan masih selamat, karena jenengan pilih yang halal. Tapi kalau sudah, kemarin saya contohkan ketibal-bal. Apa ketibal-bal itu? Tahu ketibal-bal? Ini bahasa apa sih ketibal-bal ini? Semuanya asalkan bisa dimakan sama dia, misalkan orang seperti itu nggak ngerti halal haram, maka jalan kesuksesan sudah tidak terbuka untuk dia menurut ayat ini. Kenapa? Yang pertama harus dibedakan. Jenengan harus membedakan antara yang halal dan yang haram. Gak boleh dianggap sama. Hadirin Allah, ini menurut tafsirnya. Nah, sekarang mari kita buka lebih dalam. Berarti apa sih jalan sukses yang Allah tunjukkan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 100 ini? Yang pertama adalah nilai dan kualitas lebih penting dari kuantitas. Tadi kita masih membahas tafsir secara langsung. Kita berdalam nih, kita bahas apa sih poin-poinnya yang bisa kita ambil sebagai pelajaran dari ayat ini. Yang pertama, nilai dan kualitas lebih penting daripada kuantitas. Allah menegaskan bahwa banyaknya sesuatu tidak menjadikannya baik. Hadirin, jenengan pilih mana? Gaji 10 juta tapi setengah haram, atau gaji 1 juta saja tapi halal? Nah tuh, pinter, cerdas. Ini gue pilih yaitu 10 juta halal, kan? Luar biasa, cerdas macam ini ya. Jadi walaupun gak ada pilihannya, bikin pilihan sendiri, luar biasa itu. Maka jenengan kalau ingin sukses, ini jalannya, pentingkan kualitas dibanding kuantitas. Jadi nilai dan kualitas lebih penting daripada kuantitas. Bahwasanya Allah menjelaskan banyaknya sesuatu itu tidak menjadikannya baik. Jadi di pembahasan yang lain begini, jadi kalau melihat sesuatu itu benar apa salah, itu tidak boleh dari banyaknya loh. Tidak boleh dari banyaknya. Mentang-mentang sana pengikutnya banyak, misalkan pasti benar, belum tentu. Saya bilang belum tentu. Dulu saat negara komunis, ya, Uni Soviet itu meninggal presidennya, itu yang melayat jumlahnya jutaan, Bu. Yang melayat jutaan. Apa terus dengan melihat sing layat wae iki, berarti tanda dia merupakan husnul khotimah. Enggak juga, enggak bisa ngukur begitu. Artinya banyak itu tidak menjadikan dia menjadi lebih baik. Maka harus kita fokus pada kualitas, pada nilai dan kualitasnya. Kesuksesan sejati bukan pada jumlah uang, jabatan atau pengikut, tetapi pada nilai, keberkahan dan kehalalan cara mencapainya. Ini Bu poinnya. Kalau ingin sukses, pentingkan halalnya, pentingkan caranya yang benar agar berkah. Jadi kalau kita bekerja misalkan, jangan terus kepingin cepat banyak disambi malsu-malsu kwitansi begitu. Nggak boleh, nggak akan berkah itu Bu. Sambil bohongi sana, bohongi sini, sunat sana, sunat sini, astagfirullah. Nggak akan berkah itu Bu. Bukan itu jalan sukses ternyata.
pentingkan nilai dan kualitasnya. Apakah ini benar? Apakah ini caranya benar? Jangan semua kemudian wis yang penting oleh akeh, jangan. Kenapa? Karena itu akan menjadikan kita jauh dari ketentuan Allah. Hadirin Allah, ini yang pertama. Nilai dan kualitas lebih penting daripada kuantitas. Kalau punya duit, pilih mana tadi Bu? 10,5 juta haram sama 1 juta halal, pilih mana tadi? 10 juta yang halal ya, Masya Allah. Semoga yang hadir hari ini diberikan Allah keberkahan rizkinya semuanya. Masya Allah, amin ya rabbal alamin. Di dalam Al-Quran kan juga ada, kalau jangan baca tabarok kan, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lihat, ahsanu. Apa itu? Ahsan itu lebih baik, lebih berkualitas, bukan aktsaru. Kalau aktsaru itu banyaknya. Jadi dalam beramal, jenengan fokusnya bukan banyaknya amalan, tapi kualitas enggak amalannya. Gitu. Sholat itu mungkin jenengan tidak banyak, tidak berkali-kali yang sholat, tapi sholat jenengan berkualitas. Beda sudah rasanya itu. Fadilahnya juga beda. Maka kalau kita sholat misalkan, pilih mana Bu kira-kira? Jenengan pilih sabihis apa pilih kulhu? Saya tidak sedang menghina yang pakai kulhu, enggak. Maksud saya ketika bicara kualitas mestinya lebih semangat dong. Kan bukankah semakin banyak ayat semakin banyak pahala? Betul Bu? Maka harusnya semakin banyak dong. Kan pernah saya sampaikan kan? Saya pernah nyampaikan ke salah satu ustadz yang jadi imam, ternyata yang waktu itu pendek. Saya sampaikan, Ustadz, saya ini persiapannya tok lu sak jam Ustadz. Persiapannya apa? Sak jam. Soal subuh itu kan jam 3 sudah siap-siap Bu ya. Jam 3 sudah mandi, sudah apa gitu kan ya. Persiapannya sak jam, sampai di sini sampai suguhi kulhu tok. Ulang ganti. Sampai suguhi sing dawa-dawa, cek oleh akeh ini campur berkelakar gitu. Tapi memang ya harusnya kita lebih seneng dong kualitas, lebih banyak nilainya, lebih banyak pahalanya pasti begitu loh Mas saya. Sekali lagi ini tidak terus menghina yang enggak, loh Rasulullah juga pernah pendek kok, tapi ada kepentingan. Pas beliau tindak-tindakan kemana, safar, itu beda urusan. Tapi kalau selama tinggal di mukim, di rumah, itu panjang-panjang, ya kan? Maka kita ukurannya di situ. Bernilai itu di mana sih? Nah, ini contohnya urusan bacaan tadi. Ruku itu asal ruku atau jenengan yang tumak nina? Tumak nina. Bahkan lebih panjang, itu fadilahnya lebih besar loh. Apa? Kan Rasulullah menyebutkan ketika ruku itu dosa itu diletakkan di punggung kita. Maka ketika ruku itu berjatuhan dari belakang kita. Dosanya itu jatuh dari belakang kita Bu. Jangan pernah dengar betul kalau pas ruku terus tiba-tiba kelotak gitu. Nggak pernah. Ya emang ini dosanya nggak kelihatan Bu kan ya. Iya. Mungkin ada yang nyampaikan kalau kita nggak kelotak Ustaz mungkin gelebok gitu ya. Soalnya gede-gede tuh soalnya. Ya Allah. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Maka ketika ruku bikin lebih berkualitas gitu loh. Jangan keburu selesai. Yang berkualitas. Ternyata memang ini yang dituntunkan. Gitu. Kenapa? Karena dengan begitu semakin banyak fadilah-fadilah yang Allah berikan. Ya. Nah, ini contoh nih. Allah mengingatkan kita jangan iri dengan mereka yang Allah berikan banyak hartanya. Dalam surat Toha ayat 131. Monggo Bu baca Bu. Ada yang baca? Monggo silakan. Oh masih nyari? Itu kelihatan di depan Bu. Kelihatan depan tuh. Oh tidak kelihatan. Monggo.
Baik, matur nuwun. Hadirin, Allah melarang kita untuk agar kita tidak kepencut. Apa kepencut itu ya? Apa ngerti bahasa ya yang kepencut? Apa kepencut itu ya? Jangan tertipu lah sudah begitu, ya. Maka wala tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bih. Janganlah kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka. Azwajam minhum zahratal hayatid dunya. Allah memberikan pada orang-orang kafir, pada orang-orang yang munafik. Bisa jadi Allah berikan banyak loh hartanya. Jadi jangan kepencut dengan itu. Lah iya ya apa ya? Sing kene salat ket biyen kok pancet gak duwe duwe ae. Sing kono gak sembayang, bujukan kok bondone kok akeh. Nih Allah ingatkan nih. Ternyata Allah kasih itu linaftinahum. Allah hendak menguji. Allah apa? Memberikan cobaan, ujian kepada mereka. Jadi jenengan jangan kepencut dengan banyaknya harta seseorang. Ukuran dia benar apa tidak hidupnya bukan dari banyaknya harta. Nih jelas. Ukuran dia itu benar atau tidaknya bukan dari banyaknya harta. Ukuran dia dekat dengan Allah apa tidak juga bukan ukuran harta, bukan, Bu. Maka sampai begini, jangan sampai matamu tertuju pada mereka yang hartanya Allah berikan lebih banyak, padahal itu adalah linaftinahum fi. Allah hendak menguji mereka. Hadirin Allah. Kemudian, nah ini ada hadis begini. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan sejati adalah kaya hati. Pilih mana, Bu? Uang banyak apa hati tenang? Pilih yang ketiga kan? Nah, setuju. Uang banyak hati tenang, ya kan? Cerdas memang luar biasa. Semoga yang hadir hari ini diberi Allah rezekinya berkah, banyak dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Allah. Nih ada dawuh dari kitab Fathul Bari, ya. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau dawuh begini, Bu. Kaya hati adalah merasa cukup pada segala yang engkau butuh. Jika lebih dari itu dan terus engkau cari, maka itu berarti bukanlah ghina atau kaya hati, namun malah fakir. Kaya hati itu ternyata bermuara pada kebutuhan, bukan keinginan. Jangan kalau belanja di mall itu kebutuhan atau keinginan? Kebutuhan ya. Loh, kan kadang begitu. Di tetangga sebelah rumah kita itu ada orang jualan, itu juga ada loh barangnya. Kalau mau Mojopahit muter golek apa sih? Obat nyamuk. Alah, obat nyamuk tonggo sebelah lo ada. Itu berarti bukan kebutuhan, tapi apa? Keinginan. Muter-muter tadi itu, ya kan? Maka kekayaan hati itu di situ ternyata. Kalau kita ini pinter, bahwasanya fokus pada kebutuhan saja, Allah akan mengkayakan di situ. Kalau nuruti keinginan, Bu, nggak akan ada selesainya. Betul betul. Yang punya motor nggak akan selesai, Bu, merasa kurang terus. Kenapa? Yang dilihat yang punya mobil. Yang punya mobil masih sambat, motor relek gitu kan. Kenapa? Yang dilihat tetangganya mobil lebih bagus, gitu kan. Maka kalau bicara keinginan nggak akan selesainya. Maka ternyata nasihatnya dari Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari ini yaitu apa? Fokus pada kebutuhan. Nih, ada lagi, Bu. Harta sedikit
dalam ketaatan lebih baik dari banyak tapi melalaikan. Setuju Mbak Bu? Punya uang 10 juta, tabungannya 10 juta cumaan, tapi ke masjid terus, ya kan? Ada kajian datang, ya kan? Atau pilih mana? Punya tabungan 100 juta Bu, tapi bingung, ya kan? Bingung habiskannya kan? Pilih mana tadi? Oh, dapat gaji banyak, tapi nggak sebuah masjid, kan? Doa Allah itu tahu loh Bu, tahu kemampuan kita kan, tahu kelemahan kita. Model kayak kita ini sudah sesuai Bu, dikasih gaji sekian itu sesuai sama Allah, sudah sesuai. Model kayak kita ini kan, dikasih gaji pas-pasan kan, itu sudah sesuai loh Bu sebenarnya Bu. Kalau potongan kita dikasih 100 juta sebulan, kira-kira gimana Bu? Kasih ke masjid ya, di WA sama temennya, nang dinya, sik gurung tek duitku sian. Ke Singapura, cari garam aja Bu, ke Malaysia, cari garam ke Malaysia. Saking sogene. Iya kan? Itu kan ada dulu, ada beritanya Bu ya. Hanya gara-gara sakit batuk ke Singapura Bu berobatnya. Sakit batuk. Padahal anak kita sakit batuk, gerak-gerak kasih apa Bu? Gak kepikir nang Singapura. Hadirin, kita lanjutkan. Yang kedua, tadi kan sudah jelas apa? Pentingkan Bu dari nilai dan kualitas. Kalau ingin sukses itu poinnya. Nah itu. Dalam kehidupan kita ini fokusnya di situ. Nggak usah mikir gaji banyak, yang penting halalnya dulu. Nanti kalau nasihatnya anak-anak kita begitu, ya kan? Anak-anak kita mau kerja, mah, iki milih sing ndi mah, sing situ iki bayarane 10, sing situ bayarane 15 mah. Jangan kasih nasihat yang mana? Sing penting halal le. Iku sing 15 halal enggak? Halal mah. Ha, cocok iku 15 iku cocok halal. Baik, yang kedua, kesuksesan harus ditempuh dengan cara yang bersih dan halal. Nah, ini Bu, poin kedua. Kalau ingin sukses, tadi fokusnya halal. Gitu kan? Pastikan halal dulu, pekerjaan halal. Nah, caranya, yang kedua ini caranya, yaitu dengan cara yang bersih dan halal. Tidak banyak arti Bu, bekerja tapi kemudian sikut sana sikut sini, ya kan? Tidak banyak arti Bu. Kenapa? Akhirnya menjadikan caranya itu menjadi setengah benar lama-lama itu, lama-lama nggak benar juga gitu. Masa sih hanya gara-gara pingin jabatan, kemudian terus harus datang ke dukun misalkan, ya kan? Pingin naik pangkat, kemudian apa? Nyewokno siapa? Atasannya, datang ke dukun sana, dikasih garam, datang ke sana kasih seledri, ya kan ya? Memang atasannya soto tuh. Ya Allah, cara yang benar, prestasi saja, kan gitu aja sudah, prestasi saja. Loh kalau prestasi nggak diangkat Ustaz, ya nggak apa-apa sudah, itu rezeki kita, gitu aja sudah. Yang penting kan prestasi, caranya benar. Orang Islam itu mentingkan caranya, hasil itu terserah Allah. Yang penting caranya Bu, sudah cara yang benar aja. Jadi yang dituntut untuk benar itu caranya, hasilnya itu terserah Allah. Jualan itu gunakan pendekatan-pendekatan yang sifatnya ilmiah, sifatnya memang manusiawi. Yang kepingin laris dagangannya, ya pertama harus lebih baik kan, itu aja sudah. Harus lebih baik. Kalau sana jual nasi pecel enak, jenengan nasi pecel enak sekali, gitu kan? Harus lebih enak harusnya, gitu kan? Iya kan? Iya. Yang kedua lebih murah, gitu kan? Sana sepiring 10.000, nyenan sepiring 7.000. Oh, atau kalau perlu kasih diskon 5.000. Kakulaan mari ngono. Kakulaan mari ngono. Artinya gunakan pendekatan-pendekatan itu. Kalau dalam Islam ada diberikan murah itu tidak selalu harganya diturunkan, tambahi added value. Oh, added value ini. Tambah senyumnya, tambah doanya, gitu kan? Beli jenengan, beli obat nyamuk misalnya,
Terus didoakan, mudah-mudahan rumahnya jadi jauh dari nyamuk ya, silahkan. Doakan gitu. Yang doa itu kalau orang jual itu. Kak ngereken ya. Maka tambahi, ya. Iya. Jual beras sambil doakan. Bu, nanti mudah-mudahan yang makan beras ini bukan makan beras, makan nasi, Pak, gitu ya. Mudah-mudahan jauh dari penyakit. Nah, itu kasih doa, itu namanya added value. Nah, kan? Baik. Caranya harus benar. Nih. Meskipun jalan haram sering tampak cepat dan menguntungkan, Allah memperingatkan agar kita tidak ketipu oleh banyaknya yang buruk tadi. Jadi jangan tertipu oleh yang jalan pintas, Bu. Akhirnya utang uang riba misalkan, kepingin cepat besar bisnisnya, langsung utang riba 0,5 miliar misalkan. Jangan, Bu. Allah sudah kasih petunjuk. Sudah fokus yang halal saja. Fokus yang caranya yang benar saja. Begitu caranya ternyata. Ingat, yang ngasih berkah, yang ngasih sukses siapa? Allah. Maka sudah ikuti aja petunjuknya. Ikuti aja sudah. Jangan kepincut dengan yang lain-lain. Nun sewu. Apa panjenengan kira orang yang riba, yang kelihatan megah segala macamnya itu, apa panjenengan kira bahagia? Saya punya kesimpulan enggak bahagia. Dari mana saya simpulkan? Paling enggak saya punya 2 teman dekat, dua-duanya seorang pimpinan di sebuah perbankan, yang satu bank A, satu bank B, yang satu bahkan dia bagian tanda tangan untuk kredit yang nilainya di atas 1 miliar. Tapi apa dia? Orangnya kurus gitu, Bu. Watuk-watuk lagi. Saya nggak tahu di rumah senteni istrinya disentak ya paling ya. Nyampe rumah disentak mana itu laki-laki itu diem, Bu, tapi harus mikir, kurus gitu ya. Kok jenengan tiba-tiba diam gini? Apa memang jauh dari dia sendiri bilang, yang satu malah bilang di rumah itu Ustaz tangis-tangisan. Ini dibilang sendiri orangnya, kepala cabang loh. Double digit, Bu. 2 digit sudah gajinya dia. Tapi bilang apa? Di rumah tangis-tangisan. Ini dia sendiri. Benar berarti kan? Ternyata riba itu nggak berkah. Maka di sini poinnya caranya yang benar. Monggo berbisnis. Tadi utamakan kualitasnya, nilai kehalalannya. Oke, sudah benar bisnisnya. Yang kedua, caranya yang benar. Jangan disuntik dengan uang-uang haram dan sebagainya. Atau bahkan mungkin dengan malsu izin misalnya, nggak usah, sudah ikuti saja sudah dengan ikhtiar yang benar gitu ya. Kemudian dari lagi nih, Bu. Wahai manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang ada di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 168. Allah mengingatkan pada kita agar memilih makanan yang halal, jangan ikuti langkah-langkah setan. Apa sih maknanya? Ternyata setan itu mengajak ke haram. Setan mengajak kita makan yang haram. Makanya usahakan yang halal, yang utama. Bisnis dengan cara yang benar, lakukan dengan cara yang benar. Itu yang Allah tuntunkan kepada kita. Dan lagi, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Innallaha thayyibun wa la yuqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang baik. Maka kalau ingin dapat keberkahan, bisnisnya sukses tidak hanya di dunia, tapi bahkan di akhirat bisa terus menjadi surga. Siapa sih nggak suka? Jadi kalau berusaha, berbisnis atau bekerja itu hanya dapatnya dunia, maaf, rugi panjenengan. Bu, ini nyantol betul. Saya kasih perhitungan sederhana. Jenengan berbisnis atau bekerja, kalau itu sampai menghalalkan yang haram, rugi bener. Minimal rugi umur. Kemudian pirsa, modal yang Allah berikan pada kita itu berapa besarnya? Nafas, contoh nafas. Pernah saja berhitung ya. Nafas itu nyen pirsa. Sehari semalam manusia dapat menghabiskan berapa liter oksigen itu? Pernah tahu? Sudah. Percaya aja, gitu. 1000, Bu. 1000 liter sehari semalam, kata para ahli itu.
1000 liter sehari semalam, Bu. Itu kalau hidungnya yang kecil. Kalau hidung besar mungkin agak banyak boros konsumsinya barangkali ya. Nah, jadi pirsa, berapa harganya itu? Harganya oksigen itu, Bu. Konon harganya itu 25.000 per liter. Sekarang kalau 1000 liter berarti berapa, Bu? 25.000 kali 1000 berapa? 25 juta, Bu. Modali kita untuk sing bangsa sentrup-sentrup niki mawon niku 25 juta. Dikalikan sebulan kali 30 berapa, Bu? Terus banyak pokoknya nggih. Angel jam nyamil jak mikir ini. Selawe juta ping 30 pinten cobi? Ya kan? 750 juta sebulan untuk urusan sentrup. Terus kalau jenengan kemudian bekerja diewangi menghalalkan yang haram, membuka aurat, padahal dapatnya cuma UMR, rugi mboten, Bu? Rugi besar. Ada yang salah dengan mindsetnya berarti. Kok sampai-sampainya ya dia rela buka aurat ya? Kok sampai-sampainya ya dia rela untuk melakukan yang haram ya? Dapat berapa sih? Bukankah yang Allah berikan lebih banyak? Hadirin wakullah. Kadang-kadang kita nggak mikir di situ. Padahal kalau satu aja nikmatnya diambil oleh Allah Ta'ala, nikmatnya diambil oleh satu saja, misalkan tiba-tiba mata sakit, itu biayanya jauh lebih besar daripada yang dia dapatkan selama ini. Hadirin, maka kalau ingin sukses, yang kedua apa? Caranya yang benar. Saya tambahkan 5 menit lagi, boleh, Bu? Atau selesai aja? Kurang 1 nomor, gimana? Tambah 5 menit ya. Baik. Yang ketiga, gunakan akal sehat dan nurani. Nih, Bu. Jadi tadi fokusnya pada yang nilai dan kualitas. Yang kedua, caranya yang benar. Ketiga adalah gunakan akal sehat dan nurani. Ulul albab. Lihat tadi ayatnya, dan Allah apa tadi memanggil ulul albab. Allah memanggil ya ulul albab, orang-orang yang berakal bersih dan berpikir jernih. Ini menunjukkan bahwa jalan kesuksesan sejati menuntut kebijaksanaan, bukan sekedar emosi atau hawa nafsu. Jadi kalau ingin sukses, jangan gunakan hawa nafsu, gerusa-gerusu, nggak akan sukses. Pikir yang jernih, tenang dulu, ditimbang-timbang dulu, gitu kan? Di situ ternyata. Dan Allah sudah memberikan petunjuk dengan memanggil ya ulil albab. Allah memanggil kalimat itu loh. Itu rahasia di situ ternyata. Allah memanggil wahai orang-orang yang pikirannya jernih, hatinya jernih, pikirannya matang. Dia memikir bertindak itu dengan pemikiran yang lebih matang, dan itu berpotensi untuk sukses. Yang gerusa-gerusu, oh bisa keliru, Bu, itu. Sembarang dilakukan bisa keliru itu karena kurang pertimbangan. Ada lagi Al-Quran surat Al-Imran ayat 190. Pernah dengar ayatnya, Bu? Tentang orang-orang yang ulul albab itu. Allah jelaskan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Terus wa ala junubihim, terus wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Itu di ayat 191-nya. Jadi setelah ayat ini. Artinya orang-orang yang ulul albab itu dia berpikir, otaknya ini digunakan. Nun sewu. Otak-otak kita ini konon ternyata paling orisinil, Bu. Paling orisinil. Kenapa? Jarang digunakan. Jarang digunakan. Itu. Loh, kalau orang-orang di tempat di luar sana itu pikirannya tuh mikir terus, Bu, digunakan pikiran. Kita kadang-kadang kan rasa-rasa mikir ya. Terus gak ada mikir-mikir, wis dilakoni ae gitu ya. Padahal Allah ngasih pikiran loh. Maka ketika ingin sukses, asah pikiran kita. Hadirin wakullah, kalau kita ada masalah, ternyata rahasia masalah itu adalah pendewasaan pikiran kita. Orang kalau sudah semakin sering punya masalah, bukan berarti cari masalah, bukan ya. Dia menghadapi semakin terlatih, ibarat pisau semakin terasah, Bu. Karena semakin banyak dia mengecap masalah itu. Maka ketika kita punya masalah, jangan kemudian ditolak dengan putus asa atau semacamnya. Mari hadapi, mari
mendewasakan pikiran kita, semakin kuat, semakin terasah. Okay. Jadi gunakan akal sehat dan nurani. Hadirin Allah, maka 3 ini sudah hikmahnya. Kalau ingin sukses, apa yang pertama? Utamakan apa? Halo? Kok nggak kan ini? Nilai dan kualitas. Utamakan yang halal. Nanti kalau nasihati putra-putranya milih apapun, utamakan yang halal. Yang kedua, caranya yang benar. Misalkan ya anoma iki apa munggah pangkat mah awak dhewe iki. Ya apa nurut sampean mah. Iki kudune nang dukun mah sing situk iki mah. Ah, jangan turuti gak oleh. Wis lakonono cara yang benar saja. Itu yang Allah tunjukkan pada kita. Yang ketiga apa? Gunakan akal dan nurani. 3 ini Bu, kalau panjenengan gunakan, inilah yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran. Kalau wau surat Al-Maidah ayat 100. 3 ini mari kita asah, kita gunakan untuk menghadapi segala kondisi kehidupan. Insya Allah itulah jalan kesuksesan. Bukan sekedar banyaknya harta, tapi harta yang berkah yang kita tuju. Bukan sekedar naik pangkat, tapi pangkat yang berkah itu yang kita tuju. Dan bukan sekedar hidup, tapi hidup yang kemudian melanjutkan suksesnya menjadi surga. Itu yang kita inginkan. Semoga manfaat kajian kita kali ini. Semoga yang hadir hari ini diberikan Allah keberkahan hidup dan menjadi ahli surganya Allah Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Semoga Allah berikan umur panjang. Ketemu lagi di lain kesempatan. Kita akhirnya alhamdulillah rabbil alamin. No? Oh iya, ya. Tadi sudah doa. Lagi doa lagi. Baik, kita doa lagi sama-sama. Allahumma shalli ala Muhammad alhamdulillah rabbil alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, amin dosa kami ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, guru-guru kami dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, mohon terima amal ibadah kami ya Allah. Mohon terima salat kami, puasa kami, zikir kami, sedekah kami dan seluruh amal kami ya Allah. Walaupun kami sadar banyak kurang-kurangnya di sana sini ya Allah. Mungkin kurang ikhlasnya, mungkin kurang benernya, mungkin kurang sesuai contoh dengan Nabi-Mu ya Allah. Mohon ampuni kami ya Allah. Mohon ampuni kami semua ya Allah. Mohon terima amal kami ya Allah, dan mohon bimbing kami untuk berbagi diri setelah ini ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, untuk putra-putri kami, mohon jadikan mereka putra-putri yang saleh dan salihah. Mohon jadikan mereka putra-putri yang kelak meringankan beban kami dunia sampai akhirat. Jadikan mereka putra-putri yang kelak membahagiakan kami dunia sampai akhirat. Ya Allah, bagi mereka putra-putri kami yang saat ini dekat dengan kami, mohon bimbing kami untuk mudahkan langkah kami, bimbing kami untuk menjadi contoh kebaikan buat mereka ya Allah. Dan untuk mereka yang jauh dari kami ya Allah, yang saat ini mungkin di luar kota atau di luar negeri bahkan ya Allah, mohon jaga mereka ya Allah. Jaga zahir batinnya ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Mohon dekatkan mereka dengan orang-orang soleh di sana ya Allah. Dekatkan mereka dengan orang-orang yang ahli Al-Quran di sana ya Allah. Dekatkan mereka dengan teman-teman yang baik dan jauhkan dari teman yang buruk ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kapanpun Kau ambil nyawa kami, mohon berikan kami husnul khatimah. Ya Allah, untuk saudara kami di Palestina dan di negeri-negeri muslim yang lain ya Allah, mohon kuatkan mereka, mohon menangkan mereka atas musuh-musuhnya ya Allah, dan mohon ampuni kami ya Allah yang hanya bisa mendoakan dari jauh ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillah rabbil alamin. Hadirin, demikian kurang lebihnya mohon dimaklumi. Kita akhiri alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.